Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Kons, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi kami, yaitu memahami mekanisme perilaku individu. Di sini saya akan memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok 3, yaitu yang pertama saya Akbar Saputra dengan NPM 50201141. 2 ada Feby Evelyn Eksa dengan NPM 50201145. 3 ada Indah Nurnadila dengan NPM 5020036. Dan terakhir Rizky Ovianti dengan NPM 5020002. Baik, yang pertama yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami individu menuju kedewasaan baik fisik maupun psikis dan berlangsung secara terus-menerus selama siklus kehidupan. Untuk mengetahui perkembangan manusia secara seksama, kita harus mempelajari lingkupan yang luas dari berbagai proses dan transformasi yang dapat terjadi secara simultan pada individu. Perkembangan berjalan seiring dengan pertumbuhan terjadi secara berangsur-angsur, mengembangi bagian-bagian yang hilang dengan tetap berinteraksi dengan lingkungan. Pertumbuhan terus terjadi melalui perkembangan gabungan sel dan jaringan yang berbeda dengan kapasitas khusus. Dari berbagai buku yang membicarakan perkembangan manusia, akan kita dapatkan berbagai macam pengertian tentang apa itu perkembangan manusia. Berbagai pendapat tersebut mengakui bahwa perkembangan adalah suatu perubahan ke arah yang lebih baik, lebih dewasa. Perkembangan merujuk pada pola kelanjutan dan perubahan yang mungkin terjadi pada seseorang manusia selama perjalanan hidupnya. Dengan kata lain, secara teknis, perkembangan adalah suatu proses dari yang sederhana menjadi perkembangan yang kompleks. Perkembangan menurut kelompok kami. Menurut kami, perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh seorang individu menuju kedewasaan baik dari segi fisik maupun psikis. Dari segi fisik, dari sini adalah perkembangan dari anggota badan dan tubuhnya. Sedangkan psikis yaitu perkembangan dari pemikiran, serta berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupannya, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya itulah. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudari Indah Nurdadila. Kepada Saudari Indah, saya persilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang A. Nativisme. Para ahli yang mengikuti aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan semata-mata bergantung pada sifat dasar manusia yang bersifat bawaan. Tokoh yang termasuk dalam aliran nativisme adalah Plato, Descartes, atau Lombroso dan lain-lainnya. Yang B. Empirisme. Para pengikut aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, sedangkan dasar atau pembawaan tidak memainkan peranan sama sekali. Tokoh utama dari aliran ini adalah John Locke. Namun, seperti aliran nativisme, aliran ini juga tidak bisa dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, konvergensi atau interaksionisme. Aliran ini berpendapat bahwa dalam perkembangan individu, baik dasar pembawaan maupun lingkungan sama-sama memainkan peranan yang penting. Bakat kemungkinan telah ada pada tiap-tiap individu, tetapi bakat tersebut perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Aliran ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh William Strand. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Feby Evelyn Eksa.
Kepada Saudari Feby Prinexa, saya persilakan. Pada dasarnya, setiap fase perkembangan satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa lebih mandiri. Sedangkan prinsip-prinsip perkembangan itu adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. 2. Perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. 3. Perkembangan dimulai dari respon-respon yang bersifat umum khusus menuju khusus. 4. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. 5. Setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangannya sendiri-sendiri. 6. Di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. 7. Setiap individu, seperti halnya organisme lainnya, memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. 8. Perkembangan terdapat masa peka, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani atau rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. 9. Perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir, tapi juga oleh faktor lingkungan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Saudari Indah Nurdalila. Kepada Saudari Indah Nurdalila, kami persilakan. Karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa anak. Yang pertama, karakteristik perkembangan kognitif masa anak. Kemampuan berpikir secara sistematis tentang beberapa topik pada anak. Anak usia sekolah lebih muda dari anak-anak persekolahan. Anak-anak yang lebih tua telah memiliki metakognisi atau metacognition yang lebih tajam, rasa dunia batin mereka sendiri. Anak-anak ini menjadi semakin terampil memecahkan masalah. Perkembangan kognitif yang terjadi antara usia 7 dan 11 tahun disebut oleh Piaget sebagai tahapan operasi konkret. Piaget menggunakan istilah operasi untuk mengacu pada kemampuan reversibel anak sebelum dikembangkan. Reversibel oleh Piaget dimaknai sebagai tindakan mental atau fisik yang dapat terjadi pada lebih dari satu cara atau arah yang berbeda. Pada tahap operasi konkret, anak-anak tidak dapat berpikir lebih secara logis maupun abstrak. Anak-anak usia ini dibatasi untuk berpikir konkret, nyata, pasti, tepat, dan unidireksionalitas. Istilah yang lebih menunjukkan pengalaman nyata dan konkret ketimbang abstraksi. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial masa anak. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai sekuens dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial. Proses perkembangannya berlangsung secara bertahap sebagai berikut. 1. Masa kanak-kanak awal 0-3 tahun subjektif. Yang kedua, masa krisis 3-4 tahun third outer. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir 4-6 tahun subjektif menuju objektif. Yang keempat, masa anak sekolah 6-12 tahun objektif. Yang kelima, masa kritis 2 12-13 tahun prepuber
atau anak tanggung. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizky Ovianti. Kepada Rizky Ovianti, saya persilakan. 3. Karakteristik perkembangan moral pada anak. Moral dapat diartikan sebagai tingkah laku yang susila, sesuai hukum atau adat kebiasaan yang ada pada lingkungan. Menurut Chappell 1999, morale atau moral merupakan sikap atau semangat yang ditandai secara khas oleh adanya kepercayaan diri. Motivasi yang kuat dapat meneruskan sesuatu usaha, kegembiraan, dan organisasi yang baik. Perkembangan moral dianggap sebagai suatu aspek penting karena menentukan kepribadian individu sebagai makhluk sosial. Ada 2 teori perkembangan moral yang menjadi acuan pada pendidik, yaitu teori Lawrence Kohlberg dan Jean Piaget. A. Teori perkembangan moral Kohlberg memberi perkembangan moral dalam 3 peringkat, yaitu prakonversional, konversional, dan purna konversional. Soesilo 2014. Peringkat prakonversional mula-mula ditandai dengan besarnya pengaruh, wawasan, kepatuhan, dan hukuman terhadap perilaku anak. Penilaian terhadap perilaku didasarkan atas akibat sikap yang ditimbulkan oleh perilaku itu. Dalam tahap selanjutnya, akan mulai menyesuaikan dengan harapan lingkungan untuk memperoleh hadiah, yaitu senyum, pujian, dan permen. Peringkat kedua adalah konversional. Anak terpaksa mengikuti atau menyesuaikan diri dengan berbagai harapan, lingkungan, atau ketertiban sosial agar disebut anak baik atau anak manis. Peringkat terakhir dalam teori moral Kohlberg adalah purna konversional. Anak mulai mengambil keputusan tentang baik, buruk secara mandiri. Prinsip pribadi mempunyai peranan yang penting. Penyesuaian diri terhadap segala aturan di sekitarnya lebih didasarkan atas penghargaan serta rasa hormat terhadap orang lain. B. Perkembangan moral Piaget. Menurut Piaget, dalam Soesilo 2014, moral berkembang dalam 2 tahapan yang berbeda. Tahap pertama disebut tahap realisme moral atau moralitas. Tahap ini berkembang sampai usia 7 tahun. Anak otomatis menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada tanpa penilaian rasional. Orang tua dan para dewasa di sekitarnya dianggap sebagai makhluk serba bisa. Oleh karena itu, patut diikuti tanpa harus bertanya-tanya benar dan salah berdasarkan atas konsekuensi dari perilakunya. Tahap perkembangan moral yang kedua adalah moralitas otonom atau moralitas hasil interaksi seimbang. Dimulai kira-kira usia 8 tahun sampai dewasa. Pada masa ini, konsep benar dan salah yang dipelajari dari orang tuanya perlahan-lahan mulai berubah, tergantung situasi dan faktor lain. Ketika anak sudah berusia 12 tahun, maka kemampuan untuk beradaptasi, kemungkinan anak mengerti alasan yang ada di belakang tiap-tiap aturan atau harapan orang lain. Oleh perkembangan emosi sosial dan moral pada anak usia dini, karena itu anak dapat memperhatikan konsekuensi perilakunya secara lebih rasional. Di bawah ini merupakan standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan moral anak usia 2-4 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, selesai sudah penjelasan dari materi kami. Sebelumnya kami minta maaf jika masih ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.